Nih, kalau misalnya ini diberlakukan, lu nggak bisa dagang lagi nih begini. Dagangnya mestinya begini gitu loh. Oke. Lebih ke arah ke sana. Jadi gue bisa survive, nyelamatin Bisnis. perut-perut yang ada yang kerja sama gue gitu. Bro, Rizky Irawan. Hai. Rizky Irawan ini dulu adalah teman gue, dia penyiar radio dan sekarang dia jadi pengelola di salah satu kafe di Kota Cilegon, kafe gue. Kafe gue. Bukan kafe gue ya. Kafe lu, kafe gue. Bukan kafe milik gue, tapi kafe namanya kafe gue. Betul. Biar semua orang mungkin merasa memiliki gue, I'm the owner. Gitu. Iya, kurang lebih seperti itu sih. Bilang stomach ya. Yeah. Ki, jadi hari ini kita mau bahas soal dampak new normal. Betul. Buat pengelola kafe atau kafe-kafe, usaha-usaha kafe, karena di Cilegon ini katanya itu baru aja keluar perwal ya, peraturan wali kota yang bunyinya itu kira-kira kalau meskipun dalam situasi new normal tapi tetap harus ada aturan-aturan yang harus diberlakukan di kafe-kafe. Betul. Dan itu lo anggap merugikan pemilik-pemilik usaha? Kalau dibilang merugikan sih belum tahu ya, karena belum diterapinnya, mungkin belum maksimal. Cuma memang ada kekhawatiran bahwa ini tidak berpihak kepada kita. Kepada pengusaha. Iya, kepada pengusaha. Emang sekarang itu yang lagi berjalan gimana sih situasinya di kafe? Boleh nongkrong kah? Jadi setelah kemarin new normal, pemerintah Kota Cilegon memang lebih fleksibel sih. Beberapa hari sebelum new normal kita sudah boleh running. Emang kapan mulai new normal? New normal itu kan 16 Juni kan 16 Juni. harusnya. Nah, di bulan Juni, awal Juni itu kita sudah boleh running. Dengan protokol kesehatan, dan itu masih berjalan. Jadi karyawan pakai sarung tangan, pakai face shield, terus pakai masker. Tamu yang datang cek suhu, pakai termogan, terus pakai masker, wajib pakai masker. Kalau mereka nggak bawa, kita sediain. All of the protokol kesehatan. Udah protokol kesehatan, cuci tangan. Kalau mereka nggak mau cuci tangan juga, kita sodorin hand sanitizer. Jam buka? Jam buka bebas sih, nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Kalau untuk jam buka boleh dari jam berapa sampai jam berapa aja. Boleh. Dan sekarang semenjak 16 Juni itu udah bisa nongkrong kayak biasanya. Sudah bisa kongkow kayak biasanya, terus keluarlah perwal ini gitu. Dan bunyinya adalah akan diterapkan kembali social distancing. Jadi kira-kira kalau penerapan social distancing di kafe kayak bakal apa kalau yang lo gambarin? Jadi sebelum bulan Juni itu puasa ya kalau nggak salah ya. Detik-detik mau puasa itu waktu era PSBB tuh, walaupun Cilegon nggak masuk PSBB lah, karena belum masuk zona merah waktu itu ya. Sekarang juga kan bukan zona merah. Waktu PSBB, di mana-mana PSBB, kita sempat kesulitan untuk cari tamu karena memaksakan harus orang sama orang lainnya harus 1 meter. Jadi orang yang datang harus 1 meter walaupun dia datangnya 1 mobil tuh. Oke, berarti nggak bisa nongkrong bareng. Nggak bisa nongkrong bareng. Mejanya juga harus di jarak 1,5 meter. 1,5 meter, dan itu nggak ada yang datang. Males mungkin ya. Males. Ya karena emang datang ke kafe itu buat nongkrong. Buat nongkrong ya, buat kumpul. Buat ngumpul, dan ngapain juga kita nongkrong di kafe kalau lu ujungnya jauh-jauhan. Nggak bisa, iya. Jadi betul. kayak berantem Iya. aja. Dan itu yang itu yang akan terjadi ketika kalau misalkan perwal ini benar-benar diterapkan, mungkin ya gambarannya kan kayak Iya, gitu. gambarannya akan seperti itu lagi, dan sekarang sih sudah berpengaruh terhadap psikologis customer yang datang. Mereka kan juga tahu ya bahwa perwal ini kan juga disebarkan secara virtual melalui WhatsApp, dan udah kemana-mana, orang udah pada tahu gitu, dan mulai berangsur-angsur turun kunjungannya. Nah, kalau boleh tahu nih Ki, kalau sebelum ada perwal dan kebijakan bahwa orang per orang harus berjarak 1 meter, di kafe lu itu bisa 1 malam keuntungannya sampai berapa? Kalau keuntungan sih gue nggak bisa jabarin ya, karena itu internal perusahaan. Tapi kalau dari total bill, total quantity bill berapa lembar sih struk yang gue dapet, itu tadinya bisa di angka 200 struk. Sekarang sejak PSBB diberlakukan, 1
1-2 stroke paling sehari. Nah sejak new normal kita sudah mulai berangsur-angsur pulih, tapi mengejar sampai ke angka 200 stroke tuh agak berat. Dan itu kondisinya orangnya ada mungkin, tapi mereka untuk spending money-nya yang gua mengasumsikan kalau tadinya mungkin sampai puluhan juta, sekarang mungkin cuma ratusan ribu aja. Mengasumsikan begitu lah ketika ya. PSBB ya. Kalau sekarang di angka jutaan mungkin. Itu bukan cuman kebijakan yang itu kan ya, maksudnya di kota Cilegon aja, tapi itu juga terjadi secara nasional. Dan kemudian yang lo harapin itu apa sih? Yang gua harapin sih lebih kepada karena pemerintah kota Cilegon ini belum maksimal secara sosialisasi, sehingga gue sih lebih kepada bingung mau ngapain gitu ketika nantinya perwal ini diterapkan secara tegas dan harus kembali seperti saat PSBB. Gue berada di posisi yang bingung harus seperti apa gue cari omset. Karena kejadiannya waktu itu lo harus memberhentikan. Gue harus memberhentikan 50% lebih pegawai gue. Wow. Yang sekarang ada berapa banyak? Tadinya sekitar 30 lebih, sekarang cuma sekitar 10. Angkanya signifikan gitu. Dan gue sempat buka lowongan lagi waktu new normal. Jadi dari 10 ini ada yang resign juga nih. Gue buka dong 2 lowongan untuk 2 orang waktu itu. Yang datang itu ada 400 orang. Jadi ternyata yang mengalami hal serupa bukan gue doang. Banyak tempat-tempat serupa seperti gue juga mengalami hal yang sama, dan sekarang mereka juga sama belum pulih. Baru mau sembuh lah kalau lagi sakit ya. Baru mau sembuh, kalau ibarat kata orang sakit tuh ya masih batuk. Dan ketika waktu pemerintah menerapkan PSBB tanpa melibatkan, maksudnya gini, ini kan kebijakan yang akan dikenai ke pengusaha ya, ke pengusaha kuliner otomatis. Nah tapi nggak melibatkan lu gimana sih rasanya? Lu tuh pengennya gimana, diajak ngobrol kah? Lu nggak nyalahin pemerintah kan ya? Gua pribadi sih nggak nyalahin pemerintah karena dia punya kuasa ya, nggak mungkin juga gue salah-salahin. Dan ini kan bentuknya nggak apa-apa sih kalau lu mau protes, nggak apa-apa. Itu kan bentuknya perwal kan, jadi mungkin menurut gua sebagai orang yang awam terhadap aturan daerah, mungkin hak prerogatifnya wali kota. Ya. Tapi tuh ada baiknya karena juga kan. Iya, dan ini ada baiknya juga kalau misalnya gue sebagai pengusaha atau mungkin orang yang dituakan di bidang yang gue gelutin ini diajak ngobrol lah gitu. Tapi udah ada obrolan di antara para pengusaha di Cilegon. Nah kemarin sih gue sempat share di grup, kan kalau gue kan dinauki oleh PHRI ya, Persatuan Hotel dan Restoran Cilegon. Gue sempat ngoceh-ngoceh juga tuh di grup, dan respons ketuanya B aja. Ya, kita ikutin aja dulu gitu. Maksud gue harapan gue adalah paling nggak ada sesuatu yang bisa menepis kekhawatiran. Misalnya udah Ki, ikutin aja, kalau misalnya nanti diberlakukan seperti itu, ada apa, bantuan kah, pajaknya gratis kah misalnya, lebih ke kayak gitu sih. Kan pajak tetap jalan, cicilan tetap jalan tuh. Mungkin ini responnya B aja, mungkin karena cuannya banyak kali. Ini kalau gue lihat, soalnya kalau gue lihat memang pengusaha yang kuat dengan aturan-aturan kayak gini cuma pengusaha yang modalnya banyak. Mungkin. Karena kalau dia modalnya gak banyak, gak bisa lu dengan yang maksudnya kondisi kayak gini, lu harus ketika normal, lu semalam berapa kursi full kira-kira? Ketika normal gua semalam itu total ada 48 meja yang aktif. Dikaliin aja rata-rata 4 deh. Satu meja kira-kira 4 orang. Iya. Berarti sekitar taruhlah 50 lah ya. 5 kali 4 200. Ya, 200 orang. Dan kemudian ketika 1 meter lu cuma jadi ada 50 orang aja. 50 orang aja. Iya. Itu kurang sampai 150 orang. Iya. Secara kualitas, tapi bisa ini nggak sih pesan antar atau apa lo? Nggak mungkin jalan kalau pesan antar karena gua bukan fast food. Kalau misalnya dilakukan teknis drive-thru, which is lo pesan pizza, tempat gua kan jual pizza sama steak. Oke, nunggu ya 25 menit, siapa yang mau? Iya juga sih, benar. Kalau drive-thru itu kan 5 menit aja kita udah sakit kepala nunggunya. Betul. Kalau sambil nongkrong kan lu bisa sambil ngobrol, pesan minum atau apalah ya, sambil nunggu. Dan emang asiknya nongkrong di kafe itu adalah lama dan ngumpulnya. Betul. Gitu.
Kepentingannya ya itu, kalau dipaksa untuk drive-thru, gua rasa hanya perusahaan-perusahaan yang mampu punya sistem drive-thru, dan drive-thru itu kan makan lahan ya, makan lahan parkir. Dan itu kos lagi dong. Kos lagi. Karena masa gua mau beli tanah? Iya betul. Ya aja kalau sebelah gua kosong, kalau ada orang masa mau gua rubuh-rubuhin sebelahnya kan nggak mungkin. Iya juga ya. Gua paham sih sebenarnya keinginan lo sebagai pengusaha, tapi pemerintah paham atau enggak nanti kita sambil lihat aja kan. Nah kalau misalkan dengan protokol kesehatan ini, sebagai orang Indonesia kita harus selalu mengambil sisi positif dari sebuah kejadian. Yang kemudian kalau gue lihat-lihat di sini mungkin sisi positifnya adalah pemerintah Cilegon cuma berusaha untuk melindungi warganya. Iya betul. Selain itu untuk apa itu kira-kira? Ya selain itu mungkin nggak mau ada acara-acara gede kali. Oke. Karena memang sekarang juga kan lagi musim ngumpul-ngumpul juga kan. Iya. Pilkada misalnya. Pilkada ya, karena kan kayak kampanye-kampanye gitu kan jangan dihindari juga, mungkin jangan sampai kerumunan. Itu kan termasuk kerumunan ya, yang lebih signifikan gitu. Kalau gua kan bukan kerumunan sebetulnya. Apa ya? Gerombolan. Enggak, tapi lu setuju nggak sih dengan hal ini? Maksudnya sebenarnya which is ini merugikan lu, tapi kalau gua sih nggak setuju. Jadi yang menurut gua dilakukan saat ini sih diatur intensitas orang keluarnya boleh. Karena mall udah dibuka juga sebenarnya. Karena mall udah dibuka gitu. Bener. Pasar apa kabar? Iya benar. Lu nggak bisa menghindari kerumunan orang di mall dan di pasar. Lampu merah aja, kita nggak usah bicara mall, nggak usah bicara pasar. Lampu merah itu gimana mau jaga social distancing-nya? Betul. Tapi ini harusnya mau diberlakukan di kafe. Iya, itu nggak mungkin gitu loh. Jadi menurut gua ya kalau dibilang setuju nggak setuju, gua nggak setuju. Gua nggak setuju bahwa gue harus melakukan social distancing, karena itu sama saja dengan memaksa gue untuk menutup usaha gue. Dan yang terjadi sekarang memang pemerintah belum mampir untuk memberikan sosialisasi. Kalau sosialisasi secara teknis mungkin sudah, teknisnya tuh nanti begini ya, mejanya diatur jaraknya ya. Nah, yang kami butuh sebagai seorang pengusaha adalah nih, kalau misalnya ini diberlakukan, lu nggak bisa dagang lagi nih begini, dagangnya mestinya begini gitu loh. Lebih ke arah ke sana, jadi gue bisa survive, nyelamatin perut-perut yang ada yang kerja sama gue gitu. Iya, betul. Dan itu kan warga Cilegon juga. Betul. Bukan orang lain gitu loh. Betul. Tapi waktu PSBB ini kan ya maksudnya Cilegon nggak pernah bener-bener PSBB, cuma waktu itu kan sempat diterapkan aturan-aturan dengan protokol kesehatan. Bisnis lu gimana waktu itu? Tutup. Oh, emang ditutup? Tutup total. Gue pernah coba buka seminggu, terus gue seminggu tuh cuma dapat 2 customer yang datang, yang telepon. Jadi gue tuh teknisnya gue buka line telepon. Kalau lu mau pesen, gue kasih diskon 20%. Gue antar sampai rumah, walaupun rumah lo jauh, nggak ada di Google Map. Tetap aja, cuma dua customer doang yang selama menggunakan. berapa Seminggu. Udah Tutup. selesai 1 minggu, gue tutup akhirnya. Enggak, maksudnya lu tutup sampai berapa lama? 2 bulan. 2 bulan. Lu merumahkan pekerja lu juga dong? Gue merumahkan pekerja gue, masih gue bayar. Oh iya. Cuma setelah pas new normal gue buka, memang gue kurangin, gue efisiensi karena gue 2 minggu awal gue buka lagi itu sepi, orang masih takut gitu loh. Sekarang sih posisinya memang sudah rame betul, tapi ya itu tadi, orang keluar ya keluar aja gitu. Sementara kan kita juga butuh pemasukan ya. Iya betul. Gitu. Tapi sebenarnya jadi lo menurut lo itu nongkrong di kafe cuma dengan protokol kesehatan aja sebenarnya udah cukup, nggak harus dengan social distancing yang berjauh-jauhan juga. Betul. Dan semua orang udah nurut sih, semuanya sudah nurut. Bahkan gue lihat ada mayoritas customer gue pakai face shield. Mereka pakai face shield, terus ya memang mereka sadar diri untuk menjaga kesehatan mereka dari COVID gitu. Betul. Nah, gue juga sempat nanya tuh sama customer gue, emang nggak takut kalau ada COVID? Kan kita udah berusaha memprotek diri kita sendiri gitu. Jadi gue rasa iya, bukan nggak perlu sih, perlu untuk menjaga jarak mungkin, tapi harus ada solusinya. Kalau kalau orang suruh jaga jarak, terus gue jualannya mesti gimana gitu.
Itu yang belum dilakukan oleh pemerintah sekarang. Tapi PHRI juga belum, maksudnya lu sebagai pengusaha dan teman-teman lu belum pernah ada upaya untuk menghubungi pemerintah dan minta diajak ngobrol gimana? Waktu itu sih setahu gue sih, karena gue anggota baru ya di PHRI ya, jadi gue juga baru diajak. Waktu itu sih setahu gue terakhir nongkrong sama mereka itu meeting, rapat satu rahmi itu waktu itu ya ngebahas soal COVID itu, ya kita sabar aja. Terus nanyain bantuan juga, upaya bantuan terhadap perusahaan untuk pembayaran karyawan. Waktu itu kita sempat ngajuin tuh, tapi nggak ada tanggapan. Untuk bantu bayar gaji karyawan misalnya, nggak ada tanggapan. Terus pajak memang free, tapi kalau misalnya omsetnya 3 juta, free memang. Nah ketika gua tutup 2 bulan, gua nggak bayar pajak, betul. Nah persoalannya kalau gua sudah lebih dari 3 juta kan, omsetnya lebih dari 3 juta sebulan bukan sehari. Sebulan. Nah iya, jadi kan nggak mungkin juga gue bisa bayar orang kalau omset gue cuma 3 juta kan. Yang lo tahu kira-kira akan diberlakukan kapan? Setahu gue sih udah berlaku ya, karena belum lama ini ya banyak juga yang udah ditegur, didenda. Berarti lo tinggal nunggu waktu aja sampai kapan tempat lo bakal kena sidak. Sidak juga. Betul. Oke, dan lo berharap lo bisa ketemu sama pemerintah untuk face to face membicarakan masalah ini. Sebelumnya sudah ada yang sidak ke tempat gua dari Koramil setempat. Dari Koramil setempat sidak, tapi perwal belum keluar. Posisi perwal belum keluar dan bagus responsnya karena tempat gua termasuk yang tertib menjalankan protokol kesehatan gitu. Oke, dan berarti yang akan kita cari tahu adalah gimana solusi dari pemerintah biar ini semua jadi dia bisa melindungi warganya dan lu sebagai pengusaha bisa tetap eksis dan berjalan. Betul. Oke, thank you bro.